أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bermuajah pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tetaplah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semuanya, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW selalu mengharapkan syafaat dari beliau fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam kajian Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan berkaitan dengan masalah sedekah. Pemirsa sehari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu sebenarnya sedekah? Sedekah adalah memberikan segala sesuatu apapun itu bentuknya, entah itu berupa perbuatan, ucapan, harta benda dan lain sebagainya kepada orang lain, selama itu bermanfaat untuk mereka dan kita niatkan lillahi ta'ala, maka itu bisa dikatakan sebagai sedekah. Sedekah dalam Islam banyak sekali macam-macamnya, dan keutamaan sedekah itu juga banyak. Pemirsa sehari yang dirahmati Allah, di antara keutamaan sedekah dalam Islam yang pertama adalah Allah akan melipat gandakan daripada pahala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habbah." Jadi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu sebagaikan seperti biji. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian dari biji tersebut tumbuh menjadi 7 batang, dan setiap batang akan menumbuhkan 100 butir. Jadi Allah akan melipat gandakan sedekah apa yang kita berikan itu menjadi 700 kali lipat.
Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kemudian keutamaan yang kedua dari sedekah adalah Allah akan memanjangkan usia kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, as-shadaqatu tarudul bala wa tutawil umroh. Jadi Allah akan memanjangkan umur kita dan menghindarkan kita dari bala ataupun mara bahaya. Kemudian yang ketiga adalah menghapus dosa. Sebagaimana sabda Nabi, as-shadaqatu tudfi'ul khotoya kama yudfi'ul ma'an-naro. Jadi Allah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana api itu dipadamkan oleh air. Kemudian menjauhkan diri dari api neraka sebagaimana sabda Nabi, ittaqun nar walau bisyikit tamr. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah meskipun itu hanya satu butir kurma. Kemudian menjadi naungan kita di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabdanya, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Jadi nanti begitu manusia dibangkitkan dari alam barzah, maka ketika dia berada di padang mahsyar, di sana ada naungan, dan naungan itu adalah dari sedekah kita. Hatta yufsala bainan nas, sampai di sana diputuskan semua manusia. Kemudian yang terakhir diantaranya adalah pahalanya tidak akan pernah terputus. Sebagaimana sabda Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasin, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi ketika orang itu bersedekah jariyah, maka begitu dia wafat atau sudah meninggal, maka pahalanya akan terus mengalir. Kemudian di antara sedekah-sedekah tadi ada berbagai macam cara. Ya, di sana ada cara-cara untuk memberikan sedekah itu bisa secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini kira-kira mana yang paling afdal, mana yang paling bagus? Apakah dia harus secara terang-terangan ataukah dengan cara sembunyi-sembunyi? Di sini ada sebuah ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, in tubdu shadaqati fa ni'ma hiya. Jadi kalau kita mengeluarkan sedekah secara terang-terangan, maka itu diperbolehkan, juga dianjurkan. Wa in tukhfuha wa tu'tu al-fuqara aw fa huwa khairul lakum. Jadi kalau kita memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, jadi pemberiannya itu sifatnya kepada fakir miskin, maka ini lebih dianjurkan secara sembunyi-sembunyi. Fa huwa khairul lakum wa yukaffiru anhum sayyi'atikum, dan itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita ataupun kesalahan-kesalahan kita. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian di antara yang lain tentang sedekah secara terang-terangan ini juga disinggung di dalam sebuah ayat, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar. Jadi ketika orang mensedekahkan atau menginfakkan hartanya pada waktu malam maupun siang hari, secara sirron walaniyah, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya apa? Ketika secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi tetap di sana ada pahala. Karena apa? Karena Allah sangat jeli dengan sesuatu yang sangat kecil. Wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan bagi orang-orang yang bersedekah. Kemudian di antara keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi sini, di antaranya adalah menghindari daripada sifat sombong ataupun riya, ataupun mencegah penerima daripada sedekah tersebut merasa malu dengan apa yang kita berikan. Ini adalah keutamaan dari sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan secara terang-terangan, di sana juga ada keutamaannya. Contohnya apa? Untuk syiar Islam. Jadi supaya memotivasi umat Islam yang lain untuk mengeluarkan sedekah, ataupun berpeluang menginspirasi orang lain untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi sedekah secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, di sana ada keutamaan dan juga ada risiko. Nah, risikonya apa? Ketika orang sedekah secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, ketika dia bersedekah secara terang-terangan itu juga bisa berakibat kepada riya, ya, ataupun pamer tadi. Tapi kalau secara sembunyi-sembunyi itu juga bisa mengakibatkan kita bakhil, ya. Bakhil itu kadang-kadang membuat kita pelit untuk mengeluarkan daripada sedekah. Oleh karena itu, marilah kita semuanya bersedekah, karena di sana Allah juga menyinggung dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, "Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut
fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Artinya apa? Ketika Allah misalkan memberikan manusia itu umur yang panjang ataupun dia dihidupkan kembali, apa yang dia minta? Jadi ketika itu manusia dibangkitkan lagi ataupun dia hidup kembali, yang diminta cuma satu, apa? Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Dia hanya ingin bersedekah supaya apa? Supaya dia menjadi orang-orang yang soleh. Mungkin ini saja apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan lillahi ta'ala, semuanya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jannatun naim. Mungkin ini apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirukum. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.